warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ja'ala lil muslimina 'idul fitr ba'da siyami ramadan wa 'idul adha ba'da yaumi arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulkul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Orang yang bersyukur sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 12, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Semoga dengan bersyukur Allah menambah nikmat kepada kita semua sesuai janjinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Surah Ibrahim ayat 7. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, situasi saat Idul Adha tahun ini memang berbeda, tidak seperti biasanya. Disebabkan musibah pandemi corona, kondisi perekonomian sebagian besar masyarakat pada Idul Adha ini mengalami penurunan dan terus melemah. Karyawan banyak yang di PHK, pengangguran di mana-mana karena daya beli masyarakat menurun, menyebabkan perusahaan merugi. Yang lebih menyedihkan dan menyayat hati lagi, jamaah haji di seluruh penjuru dunia tak diizinkan melaksanakan ibadah haji di tanah suci dan Mekah. Dibatasi oleh kerajaan Arab Saudi, hanya boleh masyarakat ekspatriat, yaitu warga negara lain yang sudah menetap di Arab Saudi, itu pun sebanyak 70%. Dan masyarakat setempat hanya 30%. Itu pun hanya 1.000 jamaah yang boleh berhaji di tanah haram. Hampir 2 juta jamaah seluruh dunia tak bisa melaksanakan ibadah haji seperti tahun-tahun lalu, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Bahkan Masjidil Haram ditutup pada hari Arafah dan Idul Adha ini. Yang boleh masuk adalah orang-orang khusus yang mendapat izin dari kerajaan Arab Saudi. Situasi dan kondisi memang berubah, tapi hati tidak boleh goyah dan iman tak boleh melemah. Mari terus kita mengasah senjata sabar dan syukur kita.
Inilah saatnya kita diuji oleh Allah, apakah kita betul-betul memiliki sifat sabar dan syukur yang selama ini hanya ucapan di mulut saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam agama Islam diajarkan bahwa di setiap musibah yang menimpa manusia ada hikmah kebaikan yang tersimpan di dalamnya. Sesuatu yang menimpa manusia, baik suka maupun duka, tentu mempunyai hikmah yang dapat diambil pelajaran bagi orang-orang sabar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwal kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Oleh karena itu, dalam menghadapi musibah wabah yang sedang melanda dunia, walaupun dirasakan tidak menyenangkan atau sesuatu yang dianggap buruk dan kebanyakan orang membencinya, bahkan banyak yang stres karenanya, dan semua berharap wabah ini cepat berlalu dan bisa hidup normal kembali. Tentu ada hikmah yang besar jika bagi orang-orang yang pandai mengambilnya. Kita yakin di balik musibah yang sangat memilukan ini ada beberapa pelajaran positif yang dapat kita gali sebagai iktibar pelajaran bagi kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah, kita termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil kiamah kelak adanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adapun tema khutbah kita kali ini adalah 3 hikmah besar Idul Adha yang perlu dilaksanakan dengan istiqomah sepanjang hayat di tengah bayang-bayang virus corona. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum khotib membacakan isi khutbah ini, khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri maupun kepada jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini lewat momen Idul Adha, kita kembali diingatkan dengan beribu makna hikmah yang terkandung di balik sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, inti dari semua makna itu terangkum dalam 3 hikmah besar. Yang pertama, hikmah pertama adalah berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan agama yang melarang orang untuk mencari harta. Dalam Islam diajarkan orang yang mampu secara ekonomi, kuat fisiknya, kuat ilmunya, dan kuat imannya, lebih baik dan dicintai Allah daripada orang miskin, lemah fisiknya, lemah ilmunya, dan lemah imannya. Seperti sabda Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Dalam ibadah haji kita mengenal istilah wukuf yang merupakan rukun haji, yaitu berkumpul di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf ini adalah miniatur hari mahsyar kelak, saat manusia dibangkitkan di hadapan Allah. Semua manusia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan jenis kulit, terdiri dari tingkat level dan kedudukannya. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali takwanya. Miniatur hari kiamat ini, pada hari itu tidak ada yang dapat menolong manusia kecuali amalnya sendiri. Saudara yang kita harapkan dapat membantu kita, mereka justru lari meninggalkan kita. Anak-anak yang begitu sayang kepada orang tua ketika berada di dunia juga lari meninggalkan orang tua mereka.
Demikian juga dengan istri dan anak mereka, semuanya disibukkan oleh urusan masing-masing. Sudahkah kita mempersiapkan diri menghadapi hari itu dengan amal badan dan amal harta yang kita punya? Jawabannya adalah ada pada diri kita masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mencari harta itu sulit, namun ada yang lebih sulit lagi, yaitu berjuang melawan hawa nafsu dan bisikan setan yang selalu mengajak agar menahan harta, tidak berkurban, tidak bersedekah, sehingga mati dalam menumpuk harta, tidak pernah berbuat untuk agama Allah walau seujung kuku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah melaksanakan wukuf di Arafah, jamaah haji pun pergi menuju Musdalifah, kemudian menginap di Mina selama 3 hari untuk melontar jumrah. Ritual melontar jumrah ini mengingatkan kita kepada kisah Nabi Ibrahim yang ketika itu akan menyembelih putranya Ismail, kemudian digoda oleh setan agar tidak melaksanakan perintah Allah itu. Namun Nabi Ibrahim menolak ajakannya dan melontarnya dengan batu. Dari kisah dan ritual ini tersimpan hikmah bahwa setan tidak akan pernah bosan menggoda manusia. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa setan akan datang dari depan, dari belakang, dari arah kanan dan arah kiri manusia. Oleh sebab itu, manusia mesti mengerti hakikat setan dan menjadikannya sebagai musuh yang nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.